Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Dari data Asosiasi Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet ter-Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Di tahun 2016 ada 1.200 lebih kasus cybercrime yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, jumlah kasus cybercrime yang terbanyak di dunia. Indonesia juga menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah hacking atau peretasan internet paling banyak di dunia. Ya, selain kasus cybercrime yang tumbuh pesat, jumlah produk teknologi keuangan alias fintech juga tambah banyak dalam setahun terakhir. Dengan banyaknya cybercrime dan hacker Indonesia, apakah produk fintech jadi ancaman baru atau layanan baru di era internet ini? Kita bahas bersama Setiawan Adiputro dari Asosiasi Fintech Indonesia dan juga sekaligus dari compliance dari Gojek Indonesia ya. Baik, Mas Wawan, apa celah terbesar dari kehadiran fintech yang paling berpotensi terjadi cybercrime? Oke, kalau kita bicara fintech ya, fintech itu kan penggunanya banyak. Mulai dari orang-orang yang unbankable terutama dan juga yang bankable. Ini mereka nih beda-beda gitu loh, dari sisi maturity-nya mereka terhadap kemampuan mereka untuk lihat bahwa gimana sih cara saya mengamankan data gitu. Jadi ada dua hal di sini pada saat kita bicara apakah ini jadi ancaman atau jadi sebenarnya opportunity gitu. Bahwa mungkin sistemnya udah banyak fintech yang sistemnya sendiri udah aman. Tapi apakah penggunanya itu sudah bisa mengamankan diri mereka masing-masing? Atau sudah bisa merasa aman? Sudah bisa merasa aman juga hal yang lain gitu. Karena kalau dibilang apakah sudah bisa merasa aman? Kita sebagai penyedia jasa fintech, kita selalu berusaha untuk mengamankan infrastruktur kita, sistem kita. Tapi terlepas dari itu, karena fintech ini kan selalu berkaitan erat dengan handphone, dengan mobile device. Nah, apakah orang-orang itu sudah mengamankan mobile device-nya? Apakah pakai password yang kuat? Apakah mereka suka username password yang sama di banyak layanan? Apakah mereka punya kompleksitas password yang cukup kuat? Nah, hal-hal ini sebenarnya yang menyebabkan keamanan itu bisa terganggu. Tapi pertanyaan yang banyak saya dengar gitu ya dari pengguna internet secara awam. Ya. Itu apakah sistem keamanan kita, apakah IT-nya, apakah keamanan sudah cukup canggih supaya transaksi saya, supaya akun saya itu nggak dibobol untuk Indonesia khususnya? Ya, oke. Kembali lagi pada saat kita bicara keamanan ya, layanan ini kan banyak sekali rentannya. Dari ada layanan yang memberikan perbandingan data antara satu layanan keuangan dan keuangan yang lain. Apakah itu perlu pengamanan yang sangat sophisticated? Pasti enggak. Tapi pada saat kita bicara layanan ini udah masuk ke kredit atau udah masuk ke pembiayaan gitu atau pembayaran. Nah, ini kan berbeda. Itu ada keamanan-keamanan dari mulai networknya, sistemnya diamankan, channel komunikasinya diamankan. Nah, apakah keamanan ini sudah cukup kuat? Tergantung layanannya. Tapi saya yakin bahwa dari waktu ke waktu ini keamanan selalu diperketat. Ya, kita juga tadi ada data ya dari polisi bahwa ternyata jumlah cybercrime di Indonesia itu yang tertinggi di dunia, ada 1.200 lebih. Ya. Dari total 1.600 kasus laporan kriminal. Ya. Nah, ini kenapa? Apakah ternyata ada celah di IT-nya atau ternyata dari human error? Oke. Sebenarnya kita balik dulu ke ininya ya, numbers-nya dulu gitu. Nomornya itu 1.200 out of 1.600 sekian gitu ya. Pertama itu artinya kesadaran orang untuk lapor bahwa ada sesuatu yang salah itu udah mulai naik. Gitu. Jadi kita balik lagi ke awareness-nya dulu gitu. Ini orang udah mulai sadar nih bahwa ini kenapa ya? Kenapa data saya keambil? Kenapa transaksi saya ini bukan transaksi yang saya lakukan gitu. Pada saat kita bicara apakah ini human error ataukah ini system error? Nah, itu kajiannya jauh lebih panjang daripada itu dan bisa juga perpaduan antara dua-duanya. Dan juga pada saat kita nggak adil juga kita bilang human error karena buat saya udah pakai password yang cukup kompleks, saya pakai PIN kok handphone saya. Atau mungkin kita ganti bukan human error tapi ada peran manusia. Ya, antara manusia dengan manusia. Karena dari beberapa cybercrime yang pernah mencuat ke publik gitu ya dan melibatkan bank-bank besar ini ternyata kasusnya adalah misalnya password data nasabah dicuri oleh orang, bukan dicuri lewat sistem. Betul. Gitu. Ya, pastinya ada interaksi dari manusianya gitu. Karena
secanggih-canggih apapun sistemnya, secanggih apapun keamanan dari sistem jaringan dan semuanya, man behind the gun-nya kan yang mengoperasikan gitu. Apakah itu customer-nya yang lalai dalam menjaga datanya, atau ternyata operator dari sistemnya yang lupa ganti password atau apa. Nah, ini masih banyak sekali gitu. Jadi kalau kita bicara keamanan, kembali lagi ada 3 faktor sebenarnya. Pertama teknologi, proses dari teknologi itu tersebut dan dari company-nya, sama satu lagi human-nya. Baik, tapi kalau kita bicara konsumen, kalau konsumen memang ternyata masih lambat beralih ke pro digital, ke fintech, ke sistem pembayaran, misalnya kalau konsumen Gojek masih belum banyak yang belum memakai GoPay misalnya. Ya, betul. Apakah ini ada pilihan bagi konsumen kita ke depannya? Apa yang akan terjadi pada masyarakat kita kalau mereka lambat dalam beralih ke digital? Sebenarnya kalau gitu pertanyaannya justru dibalik, Pak. Jadi apa yang terjadi kalau masyarakat justru masuk ke era digital? Karena kalau sekarang masih pembayaran cash seperti biasa, ya kita akan sesuai seperti ini. Kehidupan seperti sekarang gitu. Tapi pada saat masyarakat masuk ke digital payment, masuk ke digital ekonomi, yang terjadi adalah semua transaksi terdata. Ini yang paling penting. Terdata bukan, ya ada sisi buruknya, tapi sisi baiknya adalah korupsi bisa diminimalkan. Semua transaksi-transaksi gelap bisa dihilangkan. Semua bisa dicatat, semua bisa terekam dengan baik, dan kehidupan manusia yang tadinya unbankable-nya mungkin sekarang kan bankable-nya itu masih di bawah 40% ya di Indonesia. Itu bisa naik karena produk-produk perbankan yang tadinya tidak bisa menyentuh jauh sampai ke dalam, ini masyarakat bisa mulai merasakan benefitnya. Anda juga sebagai Head of Compliance dari Gojek ya, selama ini tantangannya dalam membujuk pengguna Gojek beralih ke payment gateway-nya, ke sistem pembayarannya, beralih ke GoPay, itu apa? Dan apa yang dilakukan ternyata ini berhasil ketika dilakukan begitu? Oke, tantangan terbesar adalah kebiasaan. Pada saat bisa pesan ojek langsung lewat handphone. Oh ya udah, saya bisa naik ojek online gitu kan. Terus pada saat disuruh bayar, oke bayar bisa pakai GoPay loh gitu. Terus sebenarnya kenapa mesti pakai GoPay? Saya punya cash kok. Nah, jadi salah satu metode yang bisa dipakai untuk membuat customer itu beralih adalah use case-nya tuh ada apaan aja. Oh ternyata kalau pakai GoPay itu nggak cuma buat bayar ojek loh, bisa buat bayar makanannya, bisa buat bayar transportasinya, bisa belanjanya, bisa segala macam. Dan orang jadi mulai ngerasa, oh iya ya enak juga ya kalau saya pakai ini bisa untuk segala macam hal. Itu salah satunya. Baik, terima kasih Setiawan Adiputro telah bersama kami, dan kita lihat nanti perkembangan fintech ke depannya di tengah isu cybercrime ini. Semoga fintech Indonesia juga tumbuh pesat dan